Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Basjir dengan tema Sehati dalam Tuhan, menang dalam goncangan. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 15 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, tema firman Tuhan hari ini adalah sehati dalam Tuhan, menang dalam goncangan ya. Kita percaya bahwa ya dunia ini berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah ya. Sekalipun tantangan, pencobaan itu datang, tetapi kita percaya bahwa kita bersyukur punya firman Tuhan, punya Alkitab yang memberitahukan segala sesuatu yang akan terjadi. Kalau hari ini mungkin orang bilang keadaan tidak baik-baik saja. Bukan hanya Indonesia, dunia sedang tidak baik-baik saja. Lalu bagaimana saudara? Alkitab sudah bilang di masa hari-hari yang terakhir, menjelang akhir zaman, akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, akan ada perang, bangsa bangkit melawan bangsa, ya orang makin menjadi hamba uang. Itu semua sudah ditulis dalam Alkitab. Dan kita bersyukur firman Tuhan, Alkitab bukan hanya memberitahu tentang apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, tapi firman Tuhan juga memberikan kita cara bagaimana kita hidup bertahan di tengah goncangan yang ada. Karena itu kita bersyukur jadi orang Kristen. Siapa yang bersyukur jadi orang Kristen? Siapa yang bersyukur punya firman Tuhan? Siapa yang baca firman Tuhan tiap hari? Nah, mulai berkurang yang baca. Ya, yang bersyukur banyak tapi yang baca sedikit. Buka bersama Pengkhotbah pasal 4 ayat 12, ini tema yang diberikan oleh gereja untuk kita bersama. Sehati dalam Tuhan, menang dalam goncangan. Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan firman Tuhan berkata, baca 1, 2, 3. Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan bila semana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Pengkhotbah 4 ayat 12. Ya, kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya dikatakan berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Kalau kita baca ayat ini, seringkali saya diserang sama janda-janda atau duda-duda atau kaum jomblo yang berkata, "Bu, jangan khotbahin itu dong, ya. Kita ini kan janda cuma sendiri. Ada yang kita ini kan duda, ada yang saya kan masih jomblo belum nikah." Jadi ayat ini sebenarnya bukan hanya untuk orang yang mau menikah. Saudara, kalau kau janda, kau kan punya anak toh? Kau kan punya keluarga toh? Engkau kan punya saudara kan? Sebenarnya ayat ini tentang bicara dalam kesehatian. Bagaimana manusia itu bisa menjadi kuat bersama orang lain. Ya, kalau orang hidup sendiri saja itu bahaya. Orang yang selalu suka menyendiri itu tanda-tanda sakit jiwa toh? Nggak mau ketemu orang, mengurung diri di kamar. Ya, ini tanda-tanda sakit jiwa. Jadi tolong diperhatikan. Kalau saudara sudah mulai tidak suka ketemu orang, maunya menyendiri, anakmu mengurung diri di kamar, nggak mau ketemu orang, itu sudah tanda-tanda ini mulai ada kelainan. Tetapi ketika kita ini mau bersehati, ya, dengan orang, dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga, dengan ipar, di dalam kesehatian, maka apalagi kita membangun kesehatian itu di dalam Tuhan, dimulai dari dalam keluarga. Makanya gereja di tempat ini, ya, visinya adalah gereja yang berkemenangan, keluarga yang berkemenangan, ya, di dalam Kristus tentunya. Dikatakan kalau kita itu ada dalam kebersamaan, maka tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ada Tuhan di dalam kesehatian kita.
Ya, sehingga goncangan boleh datang. Tapi ketika kita bersama-sama kita mampu melewatinya. Nah saudara, tapi bagaimana bisa menjadi sehati bersama dengan orang lain? Sehati bersama dengan keluarga, suami, istri. Kira-kira menjadi sehati itu susah atau susah? Menurut saudara jadi sehati itu susah atau susah? Susah ya? Saya nggak usah tanya sama tetangga deh. Ya, keluarga, dalam keluarga, suami istri menjadi sehati itu susah atau susah? Hah? Suami istri itu jadi sehati susah atau susah? Yang bilang gampang angkat tangan. Menjadi sehati itu mudah angkat tangan. Yang bilang susah angkat tangan. Nggak ada juga. Yang bilang bingung angkat kaki. Ya. Menjadi sehati itu memang tidak mudah. Makanya setiap hari kadang-kadang suami bisa cekcok mulut, ya. Manusia itu semua berbeda. Kita diciptakan tidak seragam, tidak sepikiran, tetapi bagaimana kita menjadi sehati supaya kita ini kuat menghadapi goncangan. Kalau sehati bersama dengan Tuhan. Nah kuncinya menjadi sehati. Kita tidak mungkin bisa menjadi sehati dengan orang lain kalau kita ini belum selesai dengan diri kita sendiri. Amin. Kita masih membawa luka, kita masih membawa sakit hati, kita masih membawa pengalaman-pengalaman buruk. Maka kita nggak mungkin bisa sehati dengan orang lain. Ya, karena kita sendiri belum selesai dengan diri kita. Dan Tuhan tidak bisa pakai orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Maka ayo saudara, untuk bisa bersehati bersama-sama dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang lain, dengan komunitas di gereja. Karena hari-hari ini tantangannya besar. Kita perlu orang lain untuk saling menguatkan. Kita perlu bersehati dengan sesama kita, orang yang beriman, dengan keluarga. Tapi sebelum kita bisa bersehati, maka kita ini harus berdamai dulu dengan Tuhan. Buka bersama yuk, Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Kolose pasal yang pertama, ayat 21 sampai dengan ayat 23 baca. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang apa? Diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh apa? Kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang selanjutnya, sebab itu apa? Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah. Bapak Ibu, sebelum kita ini bisa bersehati dengan orang lain, maka kita perlu diperdamaikan dulu dengan Tuhan. Alkitab berkata, kalau kita ini masih bermusuhan dengan Tuhan, lalu orang Kristen bertanya, lu bagaimana saya ini bisa bermusuhan dengan Tuhan? Saya Kristen kok, saya nggak pernah memusuhi Tuhan. Ayat ini dengan jelas berkata, kamu juga dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi Tuhan. Ya, ternyata orang bisa memusuhi Tuhan. Di mana? Dalam hati dan pikiranmu seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ternyata orang itu kalau hidupnya jahat, selalu bikin dosa, itu artinya hubungannya dengan Tuhan rusak. Dia memusuhi Tuhan. Lah kalau Tuhan aja dimusuhi, pasti suami juga dimusuhi. Istri juga dimusuhi, anak juga dimusuhi, tetangga juga dimusuhi. Makanya kita sering ketemu orang sama sapa-sapa ribut, tidak bisa bersehati. Ini orang yang sakit jiwa. Karena belum diperdamaikan dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa hidup damai dengan sesama kita, apalagi bersehati, kalau kita sendiri hubungannya dengan Tuhan masih rusak. Kita harus diperdamaikan dengan Tuhan dulu. Bagaimana berdamai dengan Tuhan? Terima Yesus, bertobat. Ya, karena orang
yang sudah berdamai dengan Tuhan tuh nggak gampang kepahitan. Amin. Orang yang sudah berdamai dengan Tuhan itu nggak mudah tersinggung. Ya, orang yang sudah berdamai dengan Tuhan itu nggak cepat marah. Walaupun sering kali kita mungkin dibuat orang tersinggung, tapi sebentar saja gitu langsung, oh iya ya sudahlah ya memang sudah seperti itu, selesai. Tapi kalau orang masih bermusuhan dengan Tuhan, maka dia cepat-cepat gampang marah, gampang tersinggung, gampang kepahitan, gampang ini. Orang ngomong A, nangkapnya Z. Sering kan kita temui orang begitu. Apa-apa ngambek, nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada petir, ngambek. Ya, cuaca lagi baik-baik saja, ngambek. Ini sakit jiwa ini orang begini nih. Kita perlu berdamai dengan Tuhan. Ya, supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat dan kita bisa bersehati. Nanti kalau dalam pernikahan suami istri bisa sehati, sama anak-anak bisa sehati, bisa sepikir. Apa gunanya saudara? Karena waktu kita ini sehati dalam iman, maka kita pasti kuat menghadapi setiap goncangan yang ada. Amin. Ya, waktu kita bersehati. Apa yang Yesus katakan tentang orang yang bersehati? Baca yuk Matius 18 ayat 18 sampai ayat 20. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Baca, aku berkata kepadamu apa? Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu apa? Jika dua orang daripadamu di dunia ini apa? Sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Waktu kita hidup sehati sepakat di dalam Tuhan, kita bergumul, berdoa, meminta, Alkitab berkata, Yesus yang bilang, maka apapun yang kau minta Tuhan akan mendengar. Saya ingat dulu waktu zaman-zaman kami susah saudara, waktu kami miskin, kami nggak bisa bayar cicilan rumah. Saya bilang sama anak-anak, saya kumpulin anak-anak masih kecil, kita nggak bisa bayar kontrakan rumah, kita kembali ke kita nggak bisa bayar cicilan rumah, kita kembali ke rumah kontrakan. Ya, saya ingat waktu itu anak saya bilang, Mami tapi rumah kontrakannya itu kan jelek, bocor, kalau hujan bocor, enggak apa-apa deh. Rumah bagus, rumah jelek, kalau kiamat semua hancur. Ya toh? Jadi nggak apa-apa, yang penting kita balik ke sana, saya bilang. Karena Mami sama Papi nggak bisa bayar cicilan rumah. Tapi kalau Tuhan mau berperkara lain, tidak ada yang mustahil. Ayo kita bersehati, bersepakat, kita minta. Lalu kami tuh tiap malam berdoa bersama gandeng tangan. Tuhan, kami gak bisa bayar cicilan rumah. Tapi kami bersepakat. Kalau Tuhan mau, maka goncangan ini pasti bisa kami lewati. Tuhan sanggup. Tuhan mendengar permintaan kami. Kami berdoa bersepakat setiap malam. Rencana mau pindah kembali ke rumah kontrakan. Tapi Tuhan kirim, ada orang lunasi waktu itu rumah 400 juta. Dan kami tetap bisa tinggal dan rumah itu masih ada tetap sampai sekarang. Dan itu karena Tuhan Yesus menjawab. Tepuk tangan, jangan takut-takut. Yang tepuk tangan dapat pahala. Orang Kristen ini cuma suruh tepuk tangan buat Tuhan aja. Ya, ragu gitu, dipikir mau dihukum gitu. Kalau buat Tuhan itu enggak usah takut. Saudara nonton sepak bola aja teriak-teriak, yes, yes, yes. Masa buat Tuhan? Ya, jangan ragu-ragu saudara, percaya. Jadi kami melihat benar, waktu kita bersehati, sepakat. Dan itu yang Yesus bilang. Kalau Yesus yang ngomong, itu terjadi enggak? Terjadi. Karena Tuhan yang ngomong. Apabila ada dua orang di dunia ini bersepakat meminta, kata Tuhan, ya permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kita perlu sehati dalam firman, kita perlu sehati dalam iman, kita perlu sehati dalam Tuhan. Supaya kita kuat menghadapi goncangan. Goncangan seberat apapun, kalau kita dalam keluarga bersatu sehati, maka Tuhan menyatakan mujizat dan kemuliaannya, Bapak Ibu, amin.
Tapi kalau kau dalam rumah tangga tiap hari ribut terus, berantem terus, rumah penuh amarah, banyak syaitan, tidak mungkin saudara bisa melihat mujizat Tuhan. Tiap hari ribut, tiap hari itu rumah udah kayak neraka. Pokoknya tolak ukurnya begini, kalau di rumahmu tiap hari ribut, ya itu kerajaan setan. Kalau di rumahmu tiap hari ada damai sejahtera, sukacita, itu kerajaan Allah. Ya, itu aja bedanya ya. Jadi kamu harus bisa membedakan di rumahmu itu banyak setan atau ada Roh Kudus. Kalau tiap hari ribut, tiap hari teriakan, tiap hari makian, tiap hari berantem ribut, itu setan toh isinya. Ya, coba bertobat, coba selidiki hidup. Karena engkau nggak bisa lihat mujizat kalau banyak setan. Hanya ketika kita hidup dalam sepakat sehati di dalam Tuhan, maka kita akan menang menghadapi setiap goncangan. Karena firman Tuhan berkata begini saudara, Mazmur 133, ini ayat sering kali dipakai untuk kesatuan kerukunan di dalam keluarga, tapi memang ada rahasia yang besar. Baca bersama, Mazmur 133 ayat 1-3. Ya, apa yang dikatakan Daud menulis sebuah mazmur, nyanyian siarah Daud. Baca, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ternyata setan itu nggak mau kita ini diam bersama dengan rukun. Baik di dalam keluarga, rumah tangga, di dalam gereja, di dalam bangsa. Indonesia ini siapapun presidennya jelek terus. Benar apa benar? Mau yang naik A jelek, yang naik B jelek, yang naik C jelek. Karena Indonesia ini memang rakyatnya itu otaknya itu banyak perpecahan. Dulu dijajah Belanda. Ya, jadi memang adu domba. Kalau kita ini terpecah belah, tidak rukun bersama, mendukung apa yang sudah terpilih presidennya, ya didoakan, didukung. Ya, mau siapapun nanti yang naik, yang pihak yang gak setuju, jelek lagi. Lalu kita terpecah belah terus, kita gak akan pernah melihat goal dari sebuah bangsa itu apa. Amin. Mau dalam keluarga, kelurahan, RT, RW, kalau banyak orang sakit jiwa, gak akan pernah ada yang namanya kesatian. Kita berdoa saudara, buat bangsa ini. Ya dari dulu pokoknya Indonesia ini gampang diadu domba. Dari yang segi agamanya beda, yang politiknya beda, yang ininya beda, pokoknya mau pecah terus saja. Kalau disuruh pecah itu kayaknya energinya itu banyak gitu. Ya, benar lihat enggak? Ya. Tapi kalau suruh bersatu itu susahnya minta ampun, memang syaitan begitu. Ya, kerjaannya syaitan itu begitu. Kalau mau disuruh rukun, makanya ini rahasia yang besar. Yang besar ini. Ya, jadi saudara hari-hari ini tolong di media sosial, kalau ada berita yang saling provokasi A, B, C, D, kita ini jadi pendamai aja. Amin. Ya karena ini ngeri saudara. Jadi bangsa ini bisa tercerai-berai bukan karena jadi makanya bangsa luar bilang gampang, kasih aja mereka satu perpecahan, mereka perang sendiri kok. Nggak perlu ada tentara dari Amerika dari mana ngalahin bangsa ini, nggak usah, karena rakyatnya sudah perang sendiri. Nah, itu strategi setan namanya. Ya. Saudara dikatakan begini di sini. Ini luar biasa. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dalam rumah, dalam keluarga diam bersama dengan rukun. Apabila saudara-saudara satu RT, satu RW diam dengan rukun. Apabila saudara satu bangsa diam dengan rukun. Kenapa? Ayat yang berikutnya berkata ayat 2. Karena apa? Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini bicara tentang pengurapan. Minyak di atas kepala Harun itu bicara pengurapan. Waktu kita hidup rukun bersama, di situ ada pengurapan Tuhan. Apa itu pengurapan Tuhan? Kuasa yang memampukan kita untuk bisa melewati setiap goncangan. Bangsa Indonesia pun kalau rakyatnya bersatu, goncangan apapun kita pasti bisa lewati. Amin. Katanya nggak baik-baik saja, krisis, tapi jalan macetnya mall, parkiran nggak ada. Iya enggak? Saya bilang sama suami ini loh, katanya Indonesia di krisis, cari parkir di mall setengah mati, di jalan macetnya ampun-ampun, tambah banyak orang yang healing pun banyak sekali. Lah ini yang sakit siapa?
Ya, kita berdoa buat bangsa ini. Kalau hari ini Indonesia masih ada, itu anugerah Tuhan. Amin. Sebagai orang percaya, bagian kita lepaskan berkat. Bagi bangsa ini, bagi pemerintah, bagi aparat, bagi semuanya lepaskan berkat. Walaupun orang mereka-rekakan yang jahat, tapi ada kuasa Tuhan yang sanggup untuk menahan urapan Tuhan, amin, yang mengalir dari kepala sampai, saudara, kalau orang hidup rukun bersama ini loh, ada urapan Tuhan. Kalau dalam keluarga engkau rukun bersama, tidak banyak ribut, sehati, urapan Tuhan itu turun. Apa itu urapan? Kuasa yang memampukan kita untuk melewati segala perkara. Yang lebih luar biasa lagi ayat yang berikutnya, bila ayat 3 baca bersama, ya. Seperti apa? Embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk 1 hari, untuk 1 tahun, no, untuk selama-lamanya. Saudara, di Timur Tengah, terutama di Israel, itu negara padang pasir, gurun, tidak ada air. Di sana itu hujan dalam 1 tahun bisa cuma 5-6 kali. Saya pernah lagi ada di Jordania. Tiba-tiba hujan. Kita orang Indonesia kalau hujan lari kemana? Kemana larinya? Cari payung toh? Cari atap kan? Biar tidak basah. Saya kaget. Waktu di Jordania hujan, orang keluar semua di luar. Kita lari ke dalam. Mereka lari keluar terus menatap ke langit dengan begini. Mereka tunggu itu air turun. Karena di sana melihat air itu seperti melihat mujizat. Mereka bisa 7 hari tidak mandi loh. Ya, makanya bau-baunya mirip onta juga. Ya, saudara, benar, bagi mereka hujan itu mujizat. Kalau mereka lihat hujan lari itu keluar, saya bilang, kenapa kau lari keluar? Dia bilang, Abu Buni, bagi kami hujan itu mujizat. Bagi kita di Indonesia hujan itu bencana. Banjir di mana-mana. Jadi pakai perahu kita kalau di Indonesia hujan. Mereka senang. Hujan itu keluar, tangannya semua angkat di langit begini. Saya baru kali itu lihat orang di Timur Tengah kalau menyongsong hujan. Beda sama kita. Ya, udah mendung lagi nih, ya bentar lagi hujan. Makanya saudara, kadang-kadang ya kita ini cara pandangnya orang ya, yang menurut kita bencana, menurut mereka mujizat. Dikatakan orang yang hidup rukun bersama, kalau diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, dia itu seperti embun di gunung Hermon. Saudara tahu, gunung-gunung di Israel itu kebanyakan mendapat air itu dari embun di gunung Hermon. Apalagi kalau ada salju. Kehidupan yang mencukupi air di Israel itu cuma dari sungai Danau Galilea. Dan itu saudara, dari mana sumber airnya? Kalau ada salju di gunung Hermon lalu mencair, itu embun itu turun sampai ke Danau Galilea. Bahkan gunung-gunung di bawahnya yang kering itu dibasahi oleh embun yang dari gunung Hermon. Waktu engkau hidup rukun bersama, kata firman Tuhan, hidupmu itu akan menjadi seperti embun yang di gunung Hermon. Engkau menjadi aliran kehidupan bagi orang-orang yang sedang mengalami kekeringan. Dan Tuhan perintahkan berkat atas hidupmu. Bahkan dikatakan engkau akan menjadi berkat bukan untuk hari ini, bukan untuk tahun ini, tetapi untuk selama-lamanya. Wow, orang itu kalau mempraktekkan firman Tuhan, ya, kalau bangsa Indonesia ini hidup rukun bersama, nggak peduli mau apapun yang terjadi, ketika Tuhan perintahkan berkatnya atas Indonesia, tanahnya diberkati, ya. Kita itu setiap malam saya berdoa di mesbah doa, Tuhan berkati Indonesia ini, tanahnya, lautnya, udaranya. Sekarang beras di Jepang 400.000 1 kilo, saya baca. Ada di sini yang kekurangan beras, ambil di rumah saya. Kita bersyukur. Itu artinya tanah kita masih diberkati Tuhan. Bukan soal siapa presidennya, tapi Tuhan yang pegang kendali buat bangsa ini. Apalagi ketika kita hidup rukun bersama, dimulai dari keluarga aja. Semakin engkau hidup rukun bersama, hidupmu tuh dipakai Tuhan jadi berkat. Saya bersyukur kemarin baru pulang dari Malaysia.
Saya diundang konferensi gereja terbesar di Malaysia, itu gereja asli Malaysia. Konferensi wanita yang datang 6.000 dari seluruh Malaysia. Saya cuma bersyukur waktu lihat mereka. Ternyata mereka semua ikuti khotbah di channel saya di YouTube. Saya cuma bilang, Tuhan, siapa aku? Ya, kalau Tuhan bisa pakai saya ini menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Ya, melihat bagaimana orang itu merindukan lawatan Tuhan. Ini loh saudara, ayo kita hidup rukun bersama. Dimulai dari hubungan pribadimu dengan Tuhan dipulihkan. Lalu hubunganmu dengan sesama dipulihkan. Engkau suami istri hidup rukun bersama. Dengan anak-anak hidup rukun bersama. Ya, sampai kepada tetangga bersama. Semua kita ini jadi orang yang menjadi pembawa damai. Dan Tuhan janji, maka hidupmu itu seperti embun di Gunung Hermon yang akan mengalir sampai ke gunung-gunung di Sion. Dan kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Kalau Tuhan yang sudah perintahkan berkatnya atas kita, siapa yang bisa tahan? Amin. Nggak ada mulut tetangga bisa tahan. Ya, nggak ada orang lain bisa tahan berkat Tuhan. Biarin aja orang bicara apa. Memang begitulah mulut-mulut yang julid itu seperti itu. Waktu kita miskin, ya diomongin. Begitu kaya juga diomongin. Tapi nggak usah peduli karena jalan ke surga nggak lewat pintu rumahnya dia. Kan? Kita lihat Tuhan aja. Ya, biarkan orang lain sibuk menghakimimu, tapi berkat Tuhan diperintahkan atas hidupmu. Itu yang wow. Maka orang akan terheran-heran. Mau dunia ini sekrisis apa? Kalau kita hidup menjadi pelaku firman Tuhan, goncangan apapun di dalam kesehatian bersama dengan Tuhan, engkau akan mudah melihat kemuliaan Tuhan dicurahkan. Sehingga engkau kuat menang terhadap setiap goncangan. Dimulai dari suami istri. Sering-seringlah bergandengan tangan berdoa bersama. Ajak anak-anak, ada pergumulan, kita libatkan anak-anak bersehati bersama berdoa. Maka Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, mari kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Bersehati di dalam Tuhan. Jangan suka jadi orang yang membawa perpecahan. Jadi orang yang ya dikit-dikit tersinggungan, marah, berantem. Buang semua itu. Supaya berkat Tuhan bisa tercurah di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Periteri Basjir dengan tema Sehati dalam Tuhan menang dalam goncangan. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Judul bacaan berkat dari hikmat. Ayat yang pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Kita sebagai anak Tuhan, jangan kita melupakan Tuhan dalam ajaran yang Tuhan perintahkan bagi kita, dan itu kita simpan dalam kehidupan kita, memelihara itu dengan baik, dan ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam ayat yang kedua dia katakan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Dalam ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Firman ini kita harus simpan di dalam hati kita, dan kita mau memelihara itu dalam kehidupan kita selagi kita dipercayakan ada di muka bumi.
Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan katakan, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ternyata itu satu pegangan kuat dalam kehidupan kita. Dan kita memelihara akan firman Tuhan dalam hati batin kita. Apabila kita mengikuti apa maunya Tuhan, kita dijaga, kita dipelihara. Di dalam ayat yang keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Dalam ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Di dalam ayat yang ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan apapun yang kita rencanakan menurut rahmat dan kasih setia kita. Sehingga dalam ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita harus belajar takut akan Tuhan. Jauhilah segala kejahatan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menjaga kita keluar masuk dari terbitnya matahari datang kepada terbenamnya matahari. Kunci keberhasilan, kita harus belajar takut akan Tuhan. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, tidak boleh kita mementingkan diri kita sendiri. Tidak boleh kita menjauhkan diri dari hadapan Allah, tetapi mendekatkan diri kepada Allah dan mau melakukan apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dalam ayat yang ke-9, dia katakan, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dalam ayat yang ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Tuhan selalu memberkati, menjaga, memelihara kita. Sampai masa tua rambut putih pun Dia tetap bertanggung jawab. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang ke-11, di mana Dia katakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatan. Dalam ayat yang ke-12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Dalam ayat yang ke-13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Dalam ayat yang ke-14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ternyata kita ikut apa maunya Tuhan. Dia melebihi segala harta benda di muka bumi. Dalam ayat yang ke-15 yang terakhir, Dia lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan tidak dapat menyamainya. Beruntung sekali apabila kita mendengarkan firman dan kita menjadi pelaku firman selagi kita dipercayakan di muka bumi. Biarlah pada malam hari ini
Mari kita membawa firman pulang dan melakukan itu dalam kehidupan kita, mulai dari malam ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.